konvergenan stokastik dan aplikasinya. Dalam statistika dan teori probabilitas, konvergenan stokastik adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku suatu barisan variabel acak ketika jumlah pengamatan semakin besar atau mendekati tahingga. Misalkan terdapat barisan variabel acak X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut dikatakan konvergen jika nilai-nilainya semakin mendekati suatu variabel acak tertentu X ketika N menuju tahingga. Contoh sederhana, misalkan sebuah koin dilempar berkali-kali. Peluang muncul gambar adalah P sama dengan 0,5. Hasil percobaan bisa dilihat dalam tabel, yaitu ada banyak lemparan dan proporsi gambar. Ketika banyak lemparan sebanyak 5 kali, proporsi gambarnya yaitu 0,8. Ketika banyak lemparannya sebanyak 10 kali, proporsi gambarnya 0,6. Ketika banyak lemparannya sebanyak 50 kali, proporsi gambarnya 0,52. Ketika banyak lemparannya 100, proporsi gambarnya 0,49, dan ketika banyak lemparan sebanyak 1000 kali, proporsi gambarnya yaitu 0,501. Sehingga semakin banyak percobaan dilakukan, proporsi hasil semakin mendekati nilai sebenarnya yaitu 0,5. Nah, hal ini menunjukkan adanya proses konvergensi. Yang berikut yaitu jenis-jenis kekonvergenan stokastik. Yang pertama yaitu konvergensi dalam probabilitas. Nah, konvergensi dalam probabilitas merupakan salah satu bentuk konvergensi yang paling sering digunakan dalam statistika. Definisinya yaitu suatu barisan variabel acak X1, X2, dan seterusnya dikatakan konvergen dalam probabilitas terhadap variabel acak X jika untuk setiap epsilon besar 0, limit N menuju tahingga dari peluang X mutlak Xn kurang X itu lebih besar atau sama dengan epsilon itu sama dengan 0, atau secara ekvivalen limit N menuju tahingga peluang dari mutlak Xn kurang X itu lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Nah, konvergensi dalam probabilitas berarti peluang bahwa Xn berbeda jauh dari X akan semakin kecil ketika N semakin besar. Dengan kata lain, kesalahan semakin kecil, hasil semakin stabil, dan estimator semakin akurat. Di sini ada teorema, misalkan X1, X2 adalah variabel acak IID dengan ekspektasi dari X itu sama dengan mu, dan variansi dari X itu sama dengan sigma kuadrat lebih kecil dari tahingga. Di sini definisi kan X bar N itu sama dengan 1 per N dikali dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI untuk setiap epsilon positif. Limit N menuju tahingga peluang dari mutlak X bar N kurang mu lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1, yaitu X bar N itu konvergen dengan dalam probabilitas ke mu. Selanjutnya ada pembuktian dari teorema tersebut. Bukti ini cukup sederhana, merupakan penerapan langsung dari ketaksamaan Chebyshev. Kita mempunyai untuk setiap epsilon positif, maka peluang dari mutlak Xn bar kurang mu itu lebih besar atau sama dengan epsilon, itu sama dengan peluang dari X bar N kurang mu dipangkatkan dengan 2 lebih besar atau sama dengan epsilon pangkat 2 itu lebih kecil atau sama dengan ekspektasi dari X bar N kurang mu dipangkatkan 2 per epsilon dipangkatkan 2 itu sama dengan variansi dari X bar N per epsilon pangkat 2 itu lebih itu sama dengan sigma kuadrat per N theta pangkat 2. Oleh karena itu, peluang dari mutlak X N bar kurang mu itu lebih kecil dari epsilon sama dengan 1, kurang peluang dari mutlak X N bar kurang mu lebih besar atau sama dengan epsilon itu lebih kecil dari atau sama dengan 1, kurang sigma kuadrat per N theta pangkat 2 menuju 1 saat N menuju tahingga. Berikutnya kita masuk pada contoh soal konsistensi dari S kuadrat.
Misalkan kita mempunyai suatu barisan X1, X2, dan seterusnya dari perubahan acak ID dengan ekspektasi XI sama dengan mu dan varians XI sama dengan sigma kuadrat lebih kecil dari ta hingga. Jika kita mendefinisikan S kuadrat N sama dengan 1/N kurang 1 dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N, yaitu XI kurang X bar N kuadrat. Dapat kita membuktikan suatu WLLN untuk Sn kuadrat dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev. Kita mempunyai probabilitas nilai mutlak kuadrat N dikurang sigma kuadrat lebih besar atau sigma sama dengan epsilon. Dengan demikian, suatu syarat yang cukup agar Sn kuadrat konvergen dalam probabilitas ke sigma kuadrat adalah bahwa varians Sn kuadrat menuju 0 di saat N menuju ta hingga. Yang kedua, kita masuk pada konvergensi hampir pasti. Suatu jenis konvergensi yang lebih kuat dari konvergensi dalam probabilitas adalah konvergensi hampir pasti atau kadang membingungkan dikenal sebagai konvergensi dengan probabilitas 1. Jenis konvergensi ini mirip dengan konvergensi titik demi titik dari suatu barisan fungsi, kecuali bahwa konvergensi tidak perlu terjadi pada suatu himpunan dengan probabilitas 0 atau oleh karena itu kata hampir pasti. Definisi: suatu barisan perubahan acak X1, X2, dan seterusnya konvergen hampir pasti ke suatu perubahan acak X jika untuk setiap epsilon lebih besar 0. Probabilitas limit saat N menuju ta hingga dari nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon sama dengan 1. Oke, baik. Konvergen hampir pasti itu berarti untuk hampir semua hasil percobaan, nilai Xn itu benar-benar mendekati X. Konvergen ini lebih kuat dibandingkan konvergen dalam probabilitas. Teorema hukum kuat bilangan besar. Nah, misalnya kita itu mempunyai X1, X2 adalah variabel acak IID dengan ekspektasi mutlak dari XI sama dengan mu dan varians dari X sama dengan sigma kuadrat itu lebih kecil dari ta hingga, dan didefinisikan X bar N sama dengan 1/N sigma dari I sama dengan 1 menuju sampai N XI. Maka untuk setiap epsilon itu lebih besar sama dengan 0. Nah, P limit dari N menuju ta hingga mutlak dari Xn kurang mu lebih kecil epsilon sama dengan 1. Artinya X bar N itu konvergen hampir pasti menuju mu untuk hukum lemah maupun hukum kuat bilangan besar. Kita memiliki asumsi adanya varians hingga meskipun asumsi seperti itu benar. Dalam sebagian besar aplikasi, sebenarnya asumsi tersebut lebih kuat daripada yang diperlukan, baik hukum lemah maupun juga hukum kuat. Tetapi berlaku tanpa asumsi ini, satu-satunya syarat momen yang diperlukan adalah ekspektasi dari mutlak XI itu lebih kecil sama dengan lebih kecil ta hingga. Contohnya, misalnya kita itu memiliki Xn sama dengan 1/N. Ketika N semakin besar, maka 1/N itu sama dengan 0. Maka Xn sama dengan 0 karena semua nilai benar-benar mendekati 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu konvergensi dalam distribusi. Definisinya, suatu barisan variabel acak X1, X2, dan seterusnya dikatakan konvergen dalam distribusi terhadap variabel acak X jika limit N mendekati tak hingga fxnx sama dengan fxx untuk semua titik x di mana fxx kontinu. Konvergensi dalam distribusi berarti distribusi probabilitas dari xn semakin mendekati distribusi dari x. Yang mendekati bukan nilai individunya, melainkan bentuk distribusinya. Aplikasi dalam statistik. Contoh, misalkan guru ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sekolah. Karena tidak mungkin mengukur semua siswa sekaligus, guru mengambil sampel pertama tuh 5 siswa. Siswa yang pertama tinggi badannya 150
cm, siswa yang kedua 160 cm, siswa yang ketiga 170 cm, siswa yang keempat 155 cm, siswa yang kelima 165 cm. Rata-rata X-barnya sama dengan 160. Sampel kedua sebanyak 50 siswa dengan rata-rata X-bar itu sama dengan 162. Sampel ketiga sebanyak 500 siswa dengan rata-rata X-barnya itu sama dengan 161,8. Semakin banyak sampel, semakin rata-rata semakin stabil, semakin mendekati rata-rata populasi sebenarnya. Ini adalah contoh XN konvergen dalam distribusi ke mu, yaitu konvergensi dalam probabilitas.